Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan trader Indonesia yang senantiasa menyaksikan acara analisa harian kita ini. Rekan trader, terima kasih karena rekan trader selalu melihat dan menyaksikan acara ini. Kami berharap semoga analisa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tapi ingat rekan trader, apa yang kami berikan ini hanya adalah rekomendasi. Analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Oleh karena itu, jadikanlah analisa kami ini sebagai acuan untuk analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama, mari kita lihat aja apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin, rekan trader, sudah sangat jelas kita lihat bahwa dolar Amerika kembali mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi setelah 2 hari sebelumnya jatuh hingga menembus level 98.850. Hari kemarin dia sempat menembus level 99.341 walaupun akhirnya agak sedikit terkoreksi dan ditutup di seputaran 99.173. Untuk Euro USD rekan trader, Euro USD di hari kemarin, hari Selasa kemarin melemah rekan trader sampai menembus level terendah di posisi 1.13696 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.3830. Untuk pound sterling sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Dibuka di posisi 1.34345, melemah hingga menembus level 1.33811 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.34055. Sedangkan untuk Gold rekan trader setelah 2 hari yang lalu setelah 2 hari yang lalu rekan trader dia menembus level 3352.01. Emas kemarin jatuh menyentuh level 3301.93 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 3317.43. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang kita lihat bahwa USD Yen Jepang kemarin setelah sempat naik dibuka di posisi 141, naik di posisi 142, turun lagi dan akhirnya ditutup di seputaran 142.287. Hari ini agak sedikit mengalami penguatan rekan trader. Oke rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada hari kemarin dan seperti biasa rekan trader di tema harian kita, saya selalu mengangkat tema-tema yang sangat luar biasa dan tema ini akan selalu mempunyai hubungan keterikatan dengan apa yang terjadi di pasar hari ini. Dan untuk tema hari ini adalah akankah data PDB menghidupkan tren naik untuk gold? Nah, sebenarnya bukan data PDB tapi data fundamental hari ini dan salah satu yang paling utama adalah data PDB. Rekan trader semuanya. Rekan trader, judul yang sangat luar biasa, akankah data fundamental dalam hal ini data PDB akan menjadi katalis untuk mengangkat gold naik kembali lagi? Ini adalah suatu pertanyaan yang sangat luar biasa yang harap kita lihat rekan trader. Karena kalau kita lihat di platform rekan trader, secara garis besar rekan trader, kalau rekan trader lihat di platform, bagaimana pergerakan yang terjadi pada gold memiliki kecenderungan bahwa di pasar Amerika dia akan mengalami penguatan yang sangat signifikan. Harap diperhatikan, gold mengalami kecenderungan yang signifikan di pasar Amerika, dia mengalami kekuatan yang sangat signifikan. Dan ini tidak bisa dilepas dari data-data yang akan dikeluarkan, data-data fundamental yang akan dikeluarkan. Dan untuk data hari ini, harap rekan trader perhatikan bahwa data yang akan dikeluarkan hari ini sangat banyak rekan trader dan sangat mempengaruhi pergerakan pasar. Secara garis besar rekan trader bisa lihat 1955 ada data tenaga kerja non pertanian ADP, kemudian ada 1930 ada data PDB, 2100 ada harga indeks harga PCI inti maupun belanja personal. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya dan khusus untuk data PDB rekan trader bisa lihat di sini bahwa data PDB secara garis besar konsensusnya adalah 0,4 dari 2,4 dan diperkirakan oleh pasar akan sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Ini artinya kenapa? Artinya apabila data PDB mengalami pelemahan hari ini, dia akan memberikan tekanan yang sangat kuat untuk the Fed untuk melonggarkan tingkat suku bunga nanti. Nah,
Hubungannya adalah apabila ini terjadi dan The Fed melonggarkan tingkat suku bunga, ini akan membuat emas sedikit terdorong karena akan membuat dolar Amerika menjadi turun lebih rendah lagi. Hal ini juga rekan trader bisa dipastikan karena kita tahu bahwa imbas dari tarif banyak sekali perusahaan-perusahaan di Amerika, mereka menyimpan barang-barang inventarisnya. Akibat penyimpanan barang ini akibatnya adalah harus melakukan import yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa diperkirakan bahwa data PDB kemungkinan besar akan sedikit mengalami pelemahan saat ini. Dan apabila ini terjadi pelemahan, rekan trader, kita bisa lihat bahwa kemungkinan bank sentral Amerika, dalam hal ini The Fed, akan memberikan tekanan, akan memangkas tingkat suku bunga yang lebih agresif. Apa yang akan terjadi apabila The Fed memangkas tingkat suku bunga yang sangat agresif yang direncanakan pada tanggal 7 Mei nanti? Apabila ini terjadi, pemangkasan tingkat suku bunga ini terjadi, maka mau tidak mau dolar Amerika akan mengalami sedikit pelemahan yang signifikan. Dan ini berakibat bagi emas untuk mencoba naik lagi ke posisi yang lebih tinggi, minimal mencoba untuk mencapai 3.500 seperti yang terjadi pada minggu yang lalu. Oleh karena itu rekan trader, apabila kita lihat pola pergerakan yang terjadi, kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar kebanyakan data-data yang dikeluarkan akan membantu emas untuk naik ke posisi yang lebih tinggi di saat pasar Amerika dibuka. Oleh karena itu, apabila skenario ini terjadi, kita sangat tahu bahwa di pasar Asia emas akan turun. Tapi rekan trader, sekali lagi saya bilang, apabila skenario ini terjadi, kita akan lihat kemungkinan besar emas sedikit punya peluang akan mengalami penguatan yang sangat signifikan. Tapi rekan trader, data hari ini akan sangat banyak. Tapi kalau memang itu terjadi, maka kemungkinan besar emas akan mengalami penguatan. Dan kita akan lihat apakah sesuai dengan prediksi perkiraan pasar. Nah, kalau ini terjadi, sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa semakin menandakan, semakin memberikan sentimen yang positif untuk The Fed memangkas tingkat suku bunga. Dan apabila itu dilakukan oleh The Fed, maka dolar Amerika akan semakin tertekan dan akan menjadi angin segar untuk pergerakan emas di kemudian hari. Rekan trader, demikianlah tema harian kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader, kita bisa lihat sini bahwa pola pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar, indeks dolar Amerika hari ini kelihatannya agak sedikit mengalami penguatan, tapi hati-hati nanti data akan dikeluarkan hari ini rekan trader. Harap diperhatikan. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa sangat hati-hati. Prediksi saya indeks dolar Amerika ini bisa naik rekan trader. Menurut saya dia bisa naik sampai di posisi yang paling tinggi, mungkin di sekitaran 99.552. Tapi hati-hati juga bahwa pelemahan bisa saja terjadi dan bisa membuat dia turun kembali ke level terendah di sekitaran 99.138. Bagaimanakah untuk Euro USD? Rekan trader, kita lihat bersama-sama. Untuk Euro USD secara garis besar kita lihat di sini bahwa Euro USD pada hari ini agak sedikit mengalami koreksi. Tapi sekali lagi hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Menurut saya dia memang koreksi, tapi sekali lagi hati-hati rekan trader. Menurut saya koreksi mungkin saja bisa saja terjadi dan kemungkinan dia akan mencoba sampai level terendah di posisi 1.13412. Tapi sekali lagi hati-hati rekan trader. Dia ini bisa kembali lagi naik dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai ke posisi tertinggi di seputaran 1.14189. Bagaimana untuk pound sterling? Untuk pound sterling USD rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini agak sangat sempit. Sekali lagi, agak sangat sempit. Tapi tendensi pelemahan bisa saja terjadi.
prediksi saya tidak tertutup kemungkinan dia akan melemah bukan cuma sampai di level 1.33584, tapi dia bisa turun sampai di posisi 1.33365. Tapi hati-hati, pembalikan arah juga dia bisa naik sampai level paling tertinggi di posisi seputaran 1.34345. Nah, itu saya. Ini saya kasih tanda dulu di sini rekan trader ya. Segala sesuatu bisa saya terjadi. Bagaimana untuk gold, rekan trader? Untuk gold, rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa pola pergerakan untuk gold hari ini, gold masih memiliki tendensi bearish. Akan tetapi hati-hati. Saya bilang hari ini, kalaupun gold turun, dia bisa turun sampai level seputaran 3.293, atau apabila memang lebih rendah lagi, dia bisa sampai di posisi 3.287. Nah, itu menurut analisa saya rekan trader ya. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati. Kemungkinan dia naik juga sangat besar. Dia bisa naik hingga menembus level 3.325. Oleh karena itu rekan trader, mari kita coba petakan ini gold. Ya, menurut saya dia bisa turun sampai di 3.287.59. Tapi peluang naik pun juga masih tetap ada. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Wow, luar biasa. USD Yen Jepang hari ini tendensinya sangat tinggi, dia akan naik bullish. Prediksi saya kalaupun dia memang masih bisa naik, yang paling tertinggi itu menurut saya taruhlah di seputaran 143.063. Tapi hati-hati juga bahwa nanti berita keluar dia juga bisa jatuh dan dia bisa turun kembali lagi ke level terendah di posisi 142.276. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa teknikal kita. Dan sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa hari ini kalender ekonomi harap diperhatikan. Kalender utamanya ada perubahan tenaga kerja non ADP 19.15, 9.30 PDB, 21.00 ada indeks harga PCE inti maupun belanja personal. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, jangan lupa baca artikel kami di Investing dengan judul "Dapatkah data fundamental memicu katalis kenaikan harga gold?" Atau bisa juga baca di FX Trade dengan judul "Ambigu menjelang rilis data fundamental." Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, harap dibaca. Dan rekan trader, ini adalah website resmi kami, amarkets.id. Silahkan rekan trader buka, silahkan daftar. Kami selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Harap diperhatikan. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Kami berharap semoga apa yang kami berikan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.